Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi dan saya masih bersama dengan dua orang tamu kami dari bidang urusan internasional dan sosial media Universitas Amikom Yogyakarta. Ada Kak Yusuf dan juga Kak Ulya Dihya Labib. Namanya bagus sekali sih, aku jadi pengen ganti nama nih biar sama-sama susah disebutnya. Nah, ini buat pemirsa yang mau ikut bergabung, kami juga buka line interaktif. Anda boleh telepon kami di 02744477666. Mungkin mau sharing juga, mau ngobrol, atau ada juga ini yang kemarin masuk di Amikom, dapat infonya dari sosial media, boleh juga untuk cerita-cerita ya. Yang pernah lihat live-nya mereka juga di TikTok seperti apa, boleh cerita juga. Dikasih masukan, dikritik, mereka juga siap kok. Ya kan, oke-oke aja kan ya. Nggak masalah kan, namanya dinamika. Justru kalau ada komen itu seneng, kalau nggak ada komen kan sepi banget kehidupan. Ngapain ya gitu kan. Apa lagi ya gitu. Ya terus mau ngapa lagi gitu. Oke, kita balik ngelanjutin ngobrolin tentang branding universitas melalui sosial media. Ya, tadi sudah banyak juga yang dibahas. Terus kita mau ke pertanyaan tadi atau mau di skip? Masih bingung ngejawabnya? Survei, lanjut aja dulu lah. Lanjut dulu. Oke, ini karena terkait dengan survei. Kadang kan kalau random kan kita ketemu, kita bisa nanya gitu ya. Tapi sudah perlu nggak sih untuk teman-teman dari tim kontennya, ini kan dari 2022 kan ya, tadi kan ya, untuk mulai ada kayak survei pasti sebenarnya yang paling banyak itu yang mana aja. Tapi kecil-kecilan dari tim sosmed kan biasanya udah ada juga itu ya. Kontrolnya kayak gimana? Gimana dong? Kalau surveinya itu kita udah ada survei pastinya. Jadi mahasiswa baru itu dapatnya sebenarnya dari mana? Sosial media, brosur, dari saudara. Nah, yang paling besar itu dari sosial media dan dari saudara. Dari sosial media paling gede ya? Iya, terbesar kedua. Jadi kalau misalnya ada rapat di ini ya dari universitas itu, kalian aman banget dong. Ini ternyata paling baik dari sosial media. Sekalian langsung kita nih, kita men. What's up men? Kita men. Oke. Tapi ini kan justru tantangan kan ya. Kadang kan kalau di atas tapi kita nyantai-nyantai aja itu akan gampang kena hembusan angin, jatuh gitu. Jadi gimana caranya juga untuk bisa tetap di atas tuh tapi tetap beneran keren? Gimana dong teman-teman nih? Konsisten, perbanyak riset, mengikuti apa yang tren, itu harus. Kita sebagai anak sosial media ya, kita harus main sosial media kayak gitu. Oke. Jadi ini kan karena untuk branding universitas kan berarti kuncinya harus ada tentang edukasi, tetap ada ya? Ada. Edukasi ada, kalau dalam seminggu itu atau itu kan kalian kan per 3 bulan. Per minggu itu ada konsep apa sih? Kan ada yang bikin misalnya kalau Senin tuh motivasi, ada yang hari apa-apa. Pakai seperti itu juga kah? Udah mulai pakai sih. Paling yang jelas itu ada kayak perayaan hari besar itu pasti ada. Info apa? Kayak tadi beasiswa kan, terus prestasi wah, ya, itu pasti. Dan beberapa nanti akan ada yang kayak interaktif kayak gitu. Kalian pengen apa sih kayak gitu? Kuis gitu ada juga. Kuis? Iya biasanya ada sih, biasanya ada. Terus giveaway. Giveaway biasanya hadiahnya apa nih? Ini menarik nih pemirsa biar tahu juga. Ada MOOC. Ada MOOC. Merchandise dari Amikom ya. Makan siang di food courtnya Amikom gitu bisa juga kan? Giveaway rames gitu enggak. All you can eat ya kan, sampai dengan berapa, itu menarik loh, pasti banyak ini yang tertarik. Usul dari saya, boleh. Saya bilang harus diterima. Tapi ikut. Oh beres. Sekarang mau kuisnya sekarang. Saya tagih dulu. Teman-teman jadi punya jadwal. Tadi kan timnya berlima ya? Iya, sekitar berlima. Jadwal pembagiannya kayak gimana tuh? Rolling kah atau tetap ini bagian ini bagian ini, bagian ini gitu? Tetap perbagian. Ya. Biasanya kalau kami kan dari video, terus ada lagi dari tim desain, terus ada lagi dari tim researcher gitu sih. Bener nggak sih kalau yang garap di sosial media itu kan sempat viral juga nih, kalau misalnya anak konten tuh kalau diem aja sampai nempel tulisan gini lagi jangan diganggu, ini lagi mikirin konsep lagi segala macam. Bener nggak sampai kayak gitu itu? Iya betul. Karena ke distract dikit aja kayak aduh itu apa gitu. Kayak mau apa toh kan? Makanya sering pakai headset kita. Pakai headset. Main HP itu
jangan suudzon dulu. Itu kita lagi riset. Iya, bukan scroll biasa itu. Kok riset main sosial media? Ya apalagi kan kita memang sosial media. Yang lagi trending apa? Untungnya kan risetnya kan di ini ya, di tempat kerja ya. Coba kalau di rumah ya kan nggak bisa itu kan. Nggak bisa. HP terus. Udah akan keluar itu. Iya, deras paling kuat lah. Iya, bahaya itu. Katanya kerja, pegang HP terus. Kerja remote, Bu. Remote ya gitu. Remote TV. Oh, ternyata bener ya, anak-anak konten ngalamin seperti itu. Pernah stuck juga nggak, bingung? Atau dulu pas pertama kali gabung dan diterima di posisi untuk yang tim konten DKUI ini nih, seperti apa nih? Di awal-awal tuh bingung atau langsung ini nih aku ada ide gini-gini atau seperti apa? Langsung. Ada ide nih, kita bikin ide brainstorming dulu ya berarti. Kita bikin kayak kemarin tuh 3D ya Mas ya. Kita bikin mancing 3D gelombang 2 gitu. Kita bikin ini gitu. Oh iya, langsung eksekusi dari itu juga. Oke. Rutin juga per seminggu berapa kali gitu untuk ngobrol bareng gitu? Rutin, kadang malah sampai di kos ya kita ya. Di kos kita di kos ketemu, nggak bikin apa ya gitu kan. Terus mungkin dari nyeletuk itu nanti kita ketemu, oh iya bener nih, nanti bikin ini kayak gitu. Biasanya dari kayak gitu inspirasinya. Nggak bisa ditentuin nanti kira-kira kalau hari ini gue bakal ngebikin kayak gini, belum tentu. Kadang di jalan pas lagi ngapa dapat ide bisa juga ya. Iya, pas lagi ngelamun, galau itu. Oh dapat ini, catat. The power of galau, catat dulu biar nggak terlupa. Iya, lupa nanti. Kalau nggak kita terusin aja dulu. Ini ya Mas. Di forward dulu ya. Forward dulu. Ke grup gitu kan ya, ide-ide gitu bisa dibuang dulu di situ. Buang dulu masalah produksi, nantilah. Iya, gitu. nanti bisa disortir ulang. Oke, kalau kemudian nih, kalau terkait dengan kondisi misalnya di Indonesia lagi viral tentang satu kondisi tertentu, itu akan ngaruh juga ke konten kalian atau enggak nih? Ngaruh. Kayak gimana tuh ngaruhnya? Contohnya yang kemarin itu. Yang kemarin. Salah satu mahasiswa kita kena musibah, terlibat dalam aksi itu ya. Kita sama 1 minggu nggak bisa ngapa-ngapain karena di banyak pikiran netizen itu nanti kita memanfaatkan kesempatan itu. Banyak jadi muncul hati-hati banget. Stigma yang tidak kita inginkan kan. Ya sebenarnya nggak bisa kita hindari juga sih. Jadi kita ya mau bagaimanapun kita harus menerima dan menanggapi itu dengan bijak. Iya, Jadi ya kondisinya seperti apa ya, this is it. Cuman nggak bisa kita kemudian yang emosi langsung membalas semuanya, kan komennya kan banyak juga ya. Misalnya ada komen-komen yang kadang kan mungkin ada 1 atau 2 unggahan dimanapun gitu yang kita nggak suka nih ngelihatnya gitu ya. Tapi jarinya gatel ini harus di hold ya, harus ditahan juga gitu. Gimana supaya jawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan nggak berpihak ke yang manapun gitu. Jadi itu pasti gemes banget tapi kalau ada kondisi seperti itu. Iya gemes sih. Kan nggak gini kayak itu loh sebenarnya. Cuma namanya ya kita kan satu versus everybody, mau gimana lagi kan? Kayak gitu. Oke, di luar yang contoh yang kemarin case seperti itu, kalau terjadi lagi, nggak minta ya, terjadi sesuatu lagi, biasanya kalau kalian tuh harus konfirmasi dulu nggak sih ke siapa gitu untuk memastikan. Jadi ini nanti unggahannya akan bagaimana? Kita tetap memastikan dulu ke direktur kita. Di direktur kita langsung ke pimpinan Dewarik 1, 2, 3, 4. Itu udah di approve, kalau udah di approve baru kita publish. Jadi kita nggak bisa sembarang cuma ke unggah atasan, gitu ya. Bisa. Nanti kita juga yang kena. Dan biasanya yang untuk hal yang seperti itu, untuk hal yang sensitif ya, itu yang menanggapi langsung dari yang pimpinan ya. Dari pimpinan kan langsung A1. Iya. Gitu. Karena ya akan lebih sesuai dengan kebijaksanaan juga. Kalau konsep teman-teman yang bikin yang tadi per 3 bulan dan seterusnya, atau nanti yang per minggu akan seperti apa, teknisnya langsung itu teman-teman juga harus ini juga nggak eskalasi dulu ke atas, atau sudah bisa dipertanggungjawabkan dari tim teman-teman sendiri yang mengolah? Tetap dipertanggungjawabkan ke yang atas dulu. Tetap dulu ya. Jadi ngajukan dulu gitu tetap ya. Kalau nggak di ACC ya sudah, kita nyari lagi yang lain gitu. Pernahkah waktu itu sempat ada revisi gitu, bukan ditolak tapi revisi gitu? Pernah sih. Dulu ya kita kan pernah mau random kayak gitu, tapi kayaknya jangan deh gitu. Pernah juga sebenarnya.
Oke, kalau ini kan kita lagi pas di awal bulan kan ya, tanggal 1 ini nih. Konsep teman-teman di bulan Oktober ini akan seperti apa sih kalau yang di Amikom? Konsepnya, karena postingan tadi pagi itu menggambarkan Hari Pancasila ya. Jadi konsep kedepannya kita lebih cheerful lagi, karena konsep kemarin itu yang PPM itu kita lebih interaktif dan lebih ramai. Nah kita pengen bikin lebih ramai lagi dan lebih mudah dipahami sama audiens gitu, dari segi video atau desain. Jadi kita harus berinovasi terus terkait desainnya gitu. Oke, kalau contohnya yang tadi pagi yang kaitannya dengan kesaktian Pancasila, teman-teman ngangkatnya seperti apa? Kita ngikuti, karena kalau misalkan KHB itu di tahun ini setelah 17 Agustus itu kita ada guide-nya sendiri dari pemerintah. Jadi kita ngikutin guide pemerintah, tapi kita dikasih tone-nya kita. Jadi kita harus kayak ngasih, kita kasih warna ungu aja nih, gitu. Di background lagi nanti kita kasih Hari Pahlawan, atau kasih kayaknya lagi viral IKN nih, kasih IKN aja. Ya. Terkait dengan tone tetap harus jadi acuan ya. Kalau misalnya lagi tren ada warna-warna kayak dulu, misalnya sempet tren warna sage gitu, bisa nggak sih dimasukkan gitu itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Harap masuk. Masuk nggak bisa. Jadi punya brand guide-nya sendiri. Oke. Itu bagian dari branding ya. Branding juga. Jadi bagian dari apa sih? Apa aja yang nggak bisa digeser sama sekali itu? Nggak bisa itu yang jelas warna. Ya, terus color code ya. Layout. Itu nggak pernah. Ya, kan betul. Layout kita kan konsisten ya, di atas itu ada buri, first gitu kan. Betul. Dan bawahnya sosial media itu pasti itu nggak bisa ganggu gugat itu. Dan kalau ada postingan yang mungkin ya kayak tadi warnanya lain, itu biasanya kita sembunyiin di belakangnya kayak gitu, karusel kayak gitu sih. Oh ya, bisa karusel ya. Jadi yang pertama tampil tetap yang sesuai, nanti bisa next page-nya, slide-nya bisa muncul gitu. Oke, ternyata ada trik-triknya juga. Sempet stuck nggak ngerti harus apa ya ini, apa nih yang kita kerjakan sekarang? Stuck itu pasti sih, tapi ya kita tetap mengupayakan ini biar Amikom itu gimana sih, tetap nyentrik kayak gitu. Kita bikin konten-konten yang mungkin di kampus lain tuh belum ada kayak gitu, kayak apa ya, kita ada produksi ada apa nih? Tunggu aja nanti. Mau ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Tunggu mungkin ini sih 1 bulan atau 2 bulan lagi ya. 1 atau 2 bulan lagi kita nunggunya ya. Ya udah ini 1 atau 2 bulan agak lama. Kita nunggu sebentar, kita jeda iklan dulu aja ya. Nanti kita akan kembali dengan banyak info lagi dari Amikom untuk Anda. Tetap di Obrolan Pagi.